Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan apa kabarnya kepada Anda semua? Kita kembali di hari Senin. Dan ketika hari Senin, saatnya kita kembali belajar mengenai trading forex. Dan masih dalam rangkaian seri belajar kalau kita ingin melakukan otomatisasi dengan menggunakan robot forex. Dan tentunya saya masih bersama dengan partner dan juga narasumber kita untuk forex dan belajar mengenai robot bersama dengan Mas Adi Prastia. Halo Om Adi, sehat? Sehat. Wah, ini kalau warnanya udah kuning begini berarti udah boleh masuk ini. Oh iya, siap. Gue juga ke kantor kuning ya. hilang. Wah, berarti gue nggak sehat. Oke, siap. Om Adi, kita akan ngobrol mengenai pada hari ini dengan tema yang mungkin lebih basic lagi. Kenapa bisa bilang nggak basic? Karena Om Adi nggak buka laptop. Ya, ya. Oke, sekarang kita mau ngomong apa pada hari ini mengenai robot forex yang ingin kita bagikan di hari Senin ini? Hari ini bisa mungkin lebih bahas ke faktor psikologi. Faktor psikologi. Psikologi. Bukankah kalau orang itu ada psikologinya? Kalau robot apa pakai psikologi? Nah, sebenarnya dengan menggunakan robot kita tuh sangat udah motong faktor psikologi itu udah kepotong jauh banget sebenarnya dengan menggunakan robot. Karena kalau kita manual biasanya tuh ada trade minus atau kita lagi ngalamin drawdowns, itu kita bahkan sering kali saya ngelihat orang untuk takut nge-place order lagi, atau biasanya kalau minus balas dendam, lotnya didouble-in. Sebenarnya sih dengan menggunakan robot faktor ini tuh udah berkurang jauh. Nah, sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa sering kali sih saya dengar orang bilang 90% itu faktor psikologi. Apa maksudnya itu? Jadi yang menentukan trader sukses itu 90% psikologi. Jujur saya setengah tidak setuju dan setuju juga sebenarnya. Oke, jadi maksudnya itu adalah katanya keberhasilan orang dalam trading forex itu adalah karena 90% adalah karena psikologi yang baik. Banyak orang ngomong kayak gitu. Berarti 10%-nya apa kira-kira? Nah, strategi. Bagi saya sih sebenarnya nggak sampai 90% sih. Tapi bolehlah kita katain 9%. Cuma saya pengen tekenin gini. Oke lah, anggaplah psikologi Anda sangat bagus. Udah bener-bener setengah biksu lah, maksudnya maksudnya sangat tenang gitu, sangat bisa ngikutin ngambil rules. keputusan dengan begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang bijak lah. Iya, Oke, gitu ya. lalu? Tapi apa yang terjadi ketika Anda nggak punya methods yang works Oke. dan money managementnya atau lotnya full margin terus? Iya, abis Bangkrut juga. Oke. Jadi oke lah, faktor psikologi besar, iya sangat besar. Tapi percuma kalau Anda nggak punya method dan nggak punya money management yang bagus. Oke, kalau gitu dibalik. Ada teman gue yang bilang, dia lumayan sudah lama lah belajar, gue juga belajar gitu ya. Dia mengatakan bahwa strategi itu nggak terlalu penting, yang penting money management. Iya apa enggak? Money management penting, tapi money management tanpa strategi, ya ujung-ujungnya Anda rugi secara pelan-pelan. Money management itu gini kan, money management itu ngejaga supaya Anda nggak bangkrut seketika. Betul. Ya kan? Tapi money management tanpa method, tanpa strategi, ya Anda nggak punya edge terhadap market. Bangkrut pelan-pelan. Bangkrutnya pelan-pelan. Bangkrut pelan-pelan. Lebih baik dibanding yang nggak punya money management siap. sama sekali dong. Bang, margin call. Ya, Tapi oke. kalau Anda punya money management kan seenggaknya walaupun method Anda belum terbukti atau misalnya tidak punya edge of the market, jatuhnya masih pelan-pelan. Oke. Masih ada waktu untuk sadar. Oke, so menurut lu gimana? Saya itu saya alamin, Pak. Oke. Terus kalau sekarang menurut lu bagaimana terkait dengan robot ini dan juga psikologi pada robot ini, mau apa sih yang kita jelaskan? Nah, sebenarnya mau kita pakai robot pun biasanya tetap ada 3 hal yang menjadi gangguan psikologi utama bagi pengguna robot. Walaupun udah pakai robot. Walaupun udah pakai robot, Oke. kita nggak trading sendiri. Jadi seenggaknya kan lot tuh lebih susah untuk kita otak-atik sendiri. Entry juga udah kita tentuin lebih gampang. Tapi umumnya ada 3 hal yang walaupun Anda menggunakan robot sekalipun, Anda tetap khawatir. Satu, biasanya nih, Anda kan pakai robot sebelumnya ada tes nih market ke belakang selama misalnya 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Terus ketika misalnya robot Anda mengalami drawdowns atau penurunan equity, walaupun Anda udah hitung penurunan equity-nya tuh Kalah terus lah dia. kalah terus, walaupun Anda udah hitung sebenarnya wajar kalah sampai segini. Biasanya Anda kepikiran satu, Robotnya apakah bego nih. robotnya curve fitting? Apakah datanya salah? Bukan bego ya, tapi Bukan. fitting. Jahat ya gue ya. Apakah datanya salah?
Datanya salah. Apakah datanya salah? Apakah curve fitting? Curve Oke. fitting tuh yang kebanyakan rules atau datanya kurang panjang. So, robot ini diuji coba bukan dengan data yang cukup panjang sehingga kita jadi ragu robot ini bener atau Iya, atau bisa jalan atau tidak. Iya, itu satu. Dua, biasanya Anda kepikiran apakah marketnya telah berubah? Ya, sebenarnya kayak kita sempat ngomong mengenai metode Dewey of Turtle. Iya, itu marketnya berubah. Biasanya serangan psikologi tetap ada nih. Biasa ketiga hal ini. Yang ketiga? Yang ketiga adalah apakah saat ini ada masalah dengan volatilitas? Contohnya, sempat dengar Brexit. Oh iya. Nah, itu GBP volatilitasnya luar biasa. Oke, jadi dia punya robot jadi error dengan keadaan volatility yang berubah drastis itu. Terus apa solusinya? Iya, terus apa? Gue baru mau nanya. Coba lu jawab, jangan kasih masalah doang di sini. Oke, solusinya apa? Anda review robot Anda secara rutin. Lah kalau sekarang robotnya itu adalah robot terapan yang dikasih orang, bagaimana Wah, berat. Saya nggak tahu deh, itu berat. Jadi lu telepon yang bikin? Ya, mungkin bisa kali. Kenapa robot gua kalah terus? Ya. Bego lu gitu. Makanya sebenarnya kalau Anda pakai robot, Anda masih tahu nih sebelumnya itu untungnya berapa, potensi drawdowns-nya seberapa besar. Supaya Anda tahu apakah dengan penurunan sekarang itu masih wajar. Coba kasih ilustrasi angka dong. Misalnya modal 100% gitu, modal 100%. Anda sebelumnya udah setting bahwa penurunan saya maksimum 20%. Dilihat dari data 20 tahun terakhir misalnya, bahwa robot ini pernah minus maksimal 20. Nah, Anda harusnya baru mulai bergerak mengantisipasi ketika robotnya itu minus lebih dari 20%. Nah, itu yang kalau Anda pakai robot, untungnya di sana bisa Anda lihat, Cuman biasanya sih orang turun 10% juga udah tertekan. Iya, ini solusinya solusinya adalah satu, Anda harus punya datanya ini dulu. Kalau Anda nggak punya data ini pasti kelabakan. Turun 5%, turun 10% kelabakan. Karena ini bener gak ya? Nggak punya pegangan juga sebelumnya. Nggak punya pegangan. Jadi dia bingung juga gitu ya. Ya beda. Iya kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang sudah pernah mengalami krisis dalam ekonomi gitu ya, lebih dari sekali, mungkin dia lebih tahu apa yang harus dilakukan. Dasarnya kenapa? Karena dia punya suatu sistem yang pernah dia lakukan dulu dan bisa keluar meskipun krisis atau resesinya adalah bentuknya dari tempat yang berbeda seperti pandemi saat ini gitu kan. Enaknya pakai kita kan nggak harus ngalamin dulu, kita bisa lihat ke belakang dengan data backtestingnya. Jadi yang bisa gue tangkap di sini ya, yang kita bicarakan adalah solusi yang mau kita bicarakan pada hari ini itu adalah ketika kita mendapatkan suatu kondisi robot kita ini mulai error gitu ya, caranya adalah kita harus bisa mereview secara berkala. Agar errornya itu kalau belum terlalu banyak pun sudah bisa kita ketahui bahwa dia ada kesalahan gitu ya. Iya, kita tentuin batasnya dulu. Misalnya, apa sih yang lu batasin dalam review bulanan? Biasanya per pair kalau untuk drawdowns ya, untuk minus berturut-turut itu biasanya di robot itu kan ada, kemarin kita sempat bahas, satu kan profit kalau lagi drawdowns, dua yang bisa saya lihat, maksimum drawdowns per pair sama win rate. Win rate total keseluruhan ya. Kalau Anda backtest, misalnya Anda backtest lagi nih, backtestnya kan dulu kan misalnya sampai tahun 2020, misalnya sekarang tahun 2021, Anda masukin part panjang sampai 2021. Ketika di tahun 2021 misalnya win rate turun jauh drastis, nah itu perlu dipertimbangkan. Atau yang menjadi keputusan saya pasti untuk saya hold atau saya berhentiin dulu trade-nya adalah belum pernah kejadian sih, cuma jangan sampai. Adalah drawdowns per pair-nya itu udah ngelebihin. Misalnya di pair Euro USD dengan asumsi lot 0,01, maksimum drawdowns-nya misalnya 100. Ketika drawdowns di pair tersebut udah lebih dari 100, saya hold, saya berhenti. Untung sih belum pernah, jangan sampai. Iya. Tapi kan tetap ada stop loss toh. Tetap kita harus beda dong stop loss sama trading halt. Kan robot kan jalan stop loss. Dia melakukan direksi ya, bukannya pada saat sudah dia pasang di awal sih ya robot lu ya. Gimana? Jadi kalau lu bicara mengenai robot lu itu kan dia melakukan open position. Begitu sudah sampai pada posisinya kan dia secara otomatis akan taking profit. Ketika dia turun sampai dengan pada posisinya akan stop loss. Berarti kan selama itu belum muncul trigger
untuk taking profit dan stop loss dia tidak akan mengorderkan pending order stop loss dan taking profit kan? Iya. Oke, baik. Cuma yang saya katain kan drawdown sih, misalnya kena stop loss berkali-kalinya. Kapan stopnya nih? Oke. Kapan stopnya? Satu, kita lihat bahwa ternyata mungkin salah satu indikator win rate turun drastis di tahun Iya, ini. iya. Itu jadi pertimbangan. Iya. Dua, yang udah telak itu adalah ketika maksimum drawdowns-nya selama 20 tahun terakhir lewat di tahun ini. Iya. Nah, itu trading hold dulu. Oke, ada Nah, lagi yang terkait udah dengan sih, dua dua itu ya, yang biasa jadi saya dua ya. pakai. Berarti memang pada akhirnya kita sih sebenarnya dengan adanya robot sih, ya Membantu pelan-pelan banget itu sebenarnya kita masih menyadari bahwa nggak mungkin kita dengan edisi tahun 2021 ini bergaya-gaya seperti tahun 1900-an awal sama sekali tidak mengenal yang namanya otomatisasi. Iya. Rasanya nggak mungkin gitu ya. Ada sih, ada juga yang saya lihat mereka bisa untung. Cuman ya itu takes time yang saya lihat mereka tuh panjang banget. Gue trading manual sih. Nah, Gua berapa tahun? Itu. Belajar kan dari 2004. Nah, Bos. 2004 sekarang 2021. Tanda tua banget ya. Jalan, gue banting pakai kursinya. Cuman ya bagi kita sih, apalagi generasi yang ini, kalau bisa di awal sih Iya. sangat memudahkan pakai robot. Iya. Kita tahu hasilnya, tahu drawdown. Tapi lama-kelamaan gue juga mulai menggunakan hal itu sih. Karena apa? Karena lebih mudah, ya kan. Kita tidak perlu memantau. Selama kita sudah memiliki suatu trading system sendiri, kita bisa input. Kita juga mengerti atas trading system kita ini mau ngapain dan kembali lagi harus dimonitor. Bahkan bagi saya, ada trading manual nggak apa-apa. Asal strateginya udah dites ke belakang. Jangan iya. sampai ada tes jangan sampai Anda trading manual ternyata hasil di belakangnya buruk. Jelek. Masa Anda tradingin pakai duit sendiri yang hasil belakangnya jelek? Betul. Iya. Oke, thank you Adik atas ngobrol hari ini. Semoga kepada teman-teman semua Anda bisa lebih mawas lah terkait dengan robot sendiri. Dan setiap hari Senin kita selalu berbincang-bincang mengenai trading forex bersama dengan okta.id. Kita tadi di awal sampai lupa ngomongnya. Bersama dengan okta.id, bila Anda belum memiliki akun untuk trading forex, saran saya adalah bukalah pada akun broker yang sudah memiliki lisensi resmi dan diawasi di regulator di Indonesia. Salah satunya adalah okta.id. Cara membukanya sangat mudah. Anda bisa membuka melalui website okta.id. Dengan hanya 3 step saja Anda sudah bisa membuka virtual akunnya dan silakan verifikasi akun Anda sehingga Anda bisa melakukan trading secara real. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat digarisbawahi bahwa better Anda bisa mencoba akun virtualnya terlebih dahulu untuk bisa lanjut ke akun realnya. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing kita kali ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan saya Ryan Filbert dan Adi Prastia. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.